Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang menjadi akar kemajuan kita di masa depan. Kemajuan untuk menjadi sebuah bangsa yang cerdas, bangsa yang beradab, bangsa yang bersatu, bangsa yang bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di belahan dunia manapun. Dan anak-anak kita tidak menjadi budak, tidak menjadi jongos, atau menjadi kacung untuk sebuah bangsa yang telah lama merdeka. Apa yang penting tersebut Bapak Ibu? Tentu saja yang penting itu adalah pendidikan. Pendidikan pilar masa depan bangsa. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya banggakan. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, tidak semua anak-anak kita mengenyam bangku pendidikan. Tidak semuanya beruntung sekolah seperti mimpi dan harapan yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Saya yakin bahwa kita tidak bisa menutup mata dengan semua ini, bahwa masih ada anak-anak yang tidak sekolah dengan berbagai alasan. Mungkin biaya, mungkin juga jarak yang terlalu jauh. Dan kalaupun ada sekolah yang bisa mereka datangi, ini jauh dari kata layak. Di mana hal ini sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tentu saja tanggung jawab kita semua dalam memberantas kebodohan. Bapak Ibu sekalian, sebagai seseorang atau sebagai orang yang telah melihat dampak daripada pendidikan di berbagai penjuru dunia, di berbagai penjuru negeri ini, saya merasa berkewajiban untuk menginginkan kita semua, untuk mengharapkan kita semua untuk menjadi pelopor betapa pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Tentunya dalam bidang pendidikan ini. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya banggakan, tahukah Anda bahwa negara-negara yang tingkat pendidikannya tinggi hampir selalu memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik? Data dari UNESCO menunjukkan bahwa setiap tahun ada tambahan dalam pendidikan dalam meningkatkan pendapatan individu hingga 10%. Tentu saja pendidikan menjadi begitu penting dalam membangun karakter, membangun kecerdasan, membangun taraf hidup bangsa ini. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dampaknya jika bangsa kita, setiap anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Namun, fakta berbicara lain. Di pelosok negeri ini masih banyak anak-anak kita, masih ribuan anak-anak kita yang belajar di bawah atap yang bocor, dengan buku yang lusuh dan tanpa guru yang memadai. Bukankah ini kedengarannya begitu ironis Bapak Ibu? Tentu saja pendidikan bukan hanya tentang belajar membaca dan menulis, tetapi tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai luhur, dan mempersiapkan generasi yang membawa bangsa ini ke puncak kejayaan. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bayangkan seorang anak di pedalaman berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk mencapai sekolah.
Bahkan terkadang ia belajar dengan cahaya lilin, dengan lampu tempel di malam hari. Mereka berharap dan mereka punya mimpi suatu hari di masa depan mereka bisa menjadi dokter, bisa menjadi insinyur, atau menjadi guru, atau apapun yang mereka cita-citakan, yang menjadi harapannya di masa depan. Tahukah kita semua, Bapak Ibu, apa yang membuat mereka terus berjuang? Tentu saja mereka punya harapan, mereka punya semangat, mereka punya sesuatu yang mereka ingin raih di dalam diri mereka masing-masing. Bahkan teramat besar untuk dipadamkan nyalanya. Ya, semangat mereka teramat besar, Bapak Ibu. Harapan bahwa pendidikan dapat mengubah hidupnya, mengubah taraf hidup keluarganya, bahkan desanya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga harapan itu agar tetap menyala. Apakah kita rela membiarkan mimpi-mimpi anak kita padam karena kita abai, karena kita acuh tak acuh, karena kita mohon maaf, dan diam 1000 bahasa tanpa melakukan apa-apa? Saudara-saudara, hadirin sekalian, mari kita renungkan apa yang dapat kita lakukan untuk pendidikan bangsa ini. Tidak perlu menunggu kebijakan yang besar. Mulailah dari langkah kecil, membantu anak-anak di sekitar kita, menyumbangkan buku, atau sekedar memberikan semangat kepada mereka untuk terus belajar. Atau barangkali jika saudara punya rezeki lebih, saudara bisa menyumbangkan apa saja. Saudara bisa membagikan buku, saudara bisa membelikan meja belajar, saudara bisa memberikan tas, sepatu, atau apapun bentuknya, untuk menjadikan harapan dan mimpi mereka menjadi kenyataan. Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan pendidikan, pernah mengatakan, setiap orang bisa menjadi guru, setiap rumah bisa menjadi sekolah, asalkan kita bersatu bersama membangun generasi muda kita sesuai harapan bangsa Indonesia di masa depan. Tentu saja saya sangat berharap bahwa dengan semangat ini, mari kita bangun bersama, bangun anak-anak bangsa ini, menjadikan pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan, untuk menjadi sebuah mimpi, untuk menjadi sebuah bangsa yang gemilang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.